Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ketemu kembali di kuliah online data mining bersama saya Junta Zeniarja. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai asosiasi. Untuk asosiasi itu dikenal dengan nama market basket analysis atau association rule, di mana association rule merupakan hubungan asosiasi antara kombinasi beberapa item, bisa barang, orang, produk, atau apapun yang diwakili oleh kata benda, yang sering muncul secara bersamaan. Itu banyak digunakan di toko-toko untuk mengatur penempatan barang atau mengontrol penjualan. Misalkan orang beli roti, maka juga beli mentega. Sehingga roti dan mentega itu punya nilai asosiasi yang tinggi, ya, nilai kedekatan yang tinggi. Sehingga nilai item roti dan mentega itu bisa ditempatkan pada rak yang sama atau ditempatkan di tempat yang sama, sehingga memudahkan konsumen untuk membelinya atau mendapatkan barang tersebut. Dan dapat digunakan juga untuk mengontrol stok penjualan, ya, penjualan antara roti dan mentega misalkan. Dan untuk algoritma yang sering digunakan yaitu a priori, yang banyak digunakan untuk asosiasi. Untuk aturan atau rule, apabila suatu hubungan yang sedemikian seringnya muncul di dalam data, maka hubungan ini kemudian dianggap sebagai suatu keharusan atau aturan atau rule yang wajib untuk dipenuhi. Di dalam notasi matematis, sebuah rule memiliki antecedents atau hal yang mengawali, yang ditulis di kiri tanda panah. Di sini ya. Untuk antecedent itu sebelah kiri, yaitu hal yang mengawali, dan sebuah konsekuen atau efek atau akibat itu ada di sebelah kanan anak panah. Contohnya seperti ini. Sehingga jika antecedent maka konsekuen. Dimana untuk nilai-nilai yang ada di dalam tanda kurung kurawal itu disebut sebagai item set. Di sini ya, item setnya itu bisa terdiri dari satu item atau lebih. Contohnya, jika orang beli roti, maka juga membeli mentega. Di mana rule tersebut menunjukkan bahwa jika roti dibeli, maka mentega juga kemungkinan besar akan dibeli juga. Di mana kemunculan roti mengakibatkan kemunculan dari mentega. Untuk support itu support sebuah item atau kumpulan item adalah persentase transaksi di mana item tersebut muncul. Untuk nilai support itu digunakan untuk mengukur seberapa sering item tersebut muncul pada data transaksi. Misalkan ada contoh transaksi pembelian di sebuah warung, ya, warung makan atau di restoran. Untuk data transaksi di warung makan atau di restoran, ya, contohnya ada 5 transaksi atau 5 orang yang membeli di restoran atau di rumah makan. Misalkan yang pertama adalah orang beli soto, nasi putih, dan es teh. Kemudian yang kedua, transaksinya orang beli berkedel, soto, kopi, susu, dan bakso. Kemudian yang ketiga, misalkan nasi putih, bakso, dan soto. Yang keempat, berkedel, kopi, susu, es teh. Dan yang kelima, untuk transaksi yang kelima contohnya ya, soto, nasi putih, dan es teh. Kemudian kita buat untuk nilai supportnya, ya, kita hitung nilai supportnya. Misalkan item soto. Soto itu muncul berapa kali? Soto muncul 1 kali pada transaksi yang pertama, kemudian muncul yang kedua pada transaksi yang kedua, kemudian muncul yang ketiga pada transaksi yang ketiga, dan muncul yang keempat pada transaksi kelima. Sehingga kita bisa hitung bahwa soto muncul 4 kali dari 5 transaksi, ya. Sehingga 4 per 5 kali 100%. Hasilnya nilai supportnya 80%. Kemudian untuk nasi putih. Di sini nasi putih muncul 1 kali, kemudian 2 kali, kemudian 3 kali, ya. Di 3 nilai supportnya adalah 3 dibagi 5 dikali 100%, sehingga 60%. Untuk menghitung nilai supportnya, nilai support misalkan support A, maka jumlah transaksi yang mengandung A dibagi total transaksi. Kalau hanya 1 item, ya. Ini misalkan support A, cara menghitungnya jumlah transaksi yang mengandung A dibagi total transaksi. Kemudian jika ada 2 item, jika
A, maka juga B ya, membeli B. Itu nilai support A dan B. Cara menghitungnya adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi total transaksinya. Contohnya kita jika menghitung, jika orang beli bergedel maka juga membeli kopi susu, nilai supportnya berapa? Kita lihat di sini bergedel dan kopi susu. Bergedel kopi susu muncul 1 kali, kemudian bergedel kopi susu muncul 2 kali. Sehingga 2/5 kali 100% ya, hasilnya 40%. Dan contoh yang selanjutnya, soto dan nasi putih. Soto nasi putih muncul 1 kali, soto nasi putih yang kedua, soto nasi putih yang 3 ya. Jadi 3/5 kali 100%, sehingga soto nasi putih itu 60%. Begitu seterusnya untuk menghitung soto dan bakso dan soto es teh. Misalkan soto bakso di sini, soto bakso muncul 1 kali, soto bakso yang kedua, kemudian tidak ada lagi ya, 2/5 kali 100%, hasilnya 40%. Soto es teh, di sini soto es teh muncul 1 kali, kemudian soto es teh ya yang kedua, sehingga 2/5 kali 100%, hasilnya 40%. Itu adalah caranya untuk menghitung nilai support, di mana nilai support digunakan untuk mengukur seberapa sering item tersebut muncul pada data transaksi. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai confidence. Nilai confidence itu apa? Yaitu rasio jumlah transaksi yang mengandung X dan Y atau X gabungan Y terhadap jumlah transaksi yang mengandung X. Di sini contohnya X itu A, Y itu B. Confidence itu digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antar item pada setiap aturan asosiasi, atau kita untuk menghitung seberapa yakin bahwa aturan tersebut akan muncul ya, atau seberapa kuat kita yakin terhadap aturan tersebut. Itu adalah nilai confidence. Misalkan data transaksinya seperti tadi, kita hitung nilai confidence dari soto dan nasi putih ya. Jika orang beli soto maka juga membeli nasi putih. Kita hitung nilai confidence A dan B itu sama dengan nilai support A dan B dibagi nilai support A. Itu adalah rumusnya untuk menghitung nilai confidence. Kita beri contoh ya. Yang pertama itu misalkan jika orang beli soto maka beli nasi putih. Untuk nilai supportnya yaitu A itu soto, B itu nasi putih. Kemudian kita hitung dulu nilai support A-nya. Nilai supportnya soto berapa? Soto muncul 1, 2, 3, kemudian 4 ya, 4/5, 80%. Atau bisa kita lihat yang tadi ya, contohnya ini soto 80%. 80% kita dapatkan untuk nilai support sotonya. Kemudian kita hitung nilai support A dan B ya. Support A dan B yaitu support soto dan nasi putih. Soto nasi putih ini keluar di ini ya, pertama soto nasi putih ya 1, kemudian 2, kemudian soto nasi putih 1, 2, 3 ya. Nah, di sini soto nasi putih 3 ya, 60%. Maka di sini soto nasi putih 60% dibagi support A dan B ya. Support A dan B nya tadi soto nasi putih itu ada 1, 2, dan 3, sehingga 3/5 60%. Sehingga untuk menghitung nilai confidence adalah nilai support A dan B dibagi nilai supportnya A, sehingga 60% dibagi 80% ya. Supportnya A tadi 80%, sehingga kurang lebih nilai confidence soto nasi putih itu adalah 75%. Kemudian kita coba hitung lagi untuk yang soto es teh. Soto es teh kita hitung dulu nilai support sotonya ya, karena yang A itu soto, yang B itu es teh. Untuk nilai supportnya soto di sini tadi ya, soto 80%, karena soto tadi muncul 4 kali ya, 4/5 itu 80%. Kemudian kita hitung untuk nilai support A dan B, A-nya soto, B-nya es teh. Soto es teh itu ini ya, soto es teh itu 40%. Sehingga di sini kita lihat soto es teh 1 kali, kemudian soto es teh 2 kali, 2/5 itu 40%. Sehingga untuk menghitung nilai confidence support A dan B yaitu 40% dibagi supportnya A ya. Supportnya A itu 80%. 40 dibagi 80 ya, separuh ya, sehingga 50%. Sehingga nilai confidence-nya soto dengan es teh itu adalah 50%.
Kemudian kita hitung untuk nilai supportnya per kedel, maka kopi susu ya. Jika orang beli per kedel, maka juga membeli kopi susu. Itu nilai support A-nya itu per kedel, B-nya kopi susu ya. Support A-nya per kedel itu ada 1, 2 ya. 2 per 5, 40%. Kemudian untuk menghitung nilai confidence-nya, kita lihat per kedel kopi susu ya, muncul berapa kali. Per kedel kopi susu 1, per kedel kopi susu 2. Sehingga 40%. 40% support A dan B-nya dibagi nilai support A-nya 40%. 40% dibagi 40% ya, maka nilai confidence-nya adalah 100%. Sehingga jika orang beli per kedel, maka juga membeli kopi susu, nilai confidence-nya 100%. Kemudian jika orang beli nasi putih, juga membeli bakso. Ini A-nya adalah nasi putih, B-nya bakso. Nasi putih nilai supportnya berapa? Nasi putih ini 1 kali, 2, 3 ya, 3 per 5. Nasi putih itu 60%. Kemudian kita lihat untuk nasi putih maka bakso. Maka muncul berapa kali? Nasi putih, bakso ya. Ini hanya 1 kali, nasi putih, bakso. Sehingga nilai support nasi putih dan bakso ini adalah 20% tadi ya. Support A dan B-nya hanya muncul 1 kali, yaitu 20% dibagi support A-nya 60%. Sehingga nilai confidence-nya dari nasi putih dan bakso ini kurang lebih 33,3% untuk nilai confidence-nya. Kemudian untuk soto dan bakso ini ya, soto dan bakso nilai support A-nya itu soto, B-nya bakso. Sotonya tadi 80% ya, ini sama 80%, support A-nya 80%, karena A-nya itu soto, B-nya bakso. Kemudian untuk menghitung nilai confidence-nya, di sini kita bisa lihat nilai confidence-nya, nilai support soto dan bakso berapa? Ini kita lihat soto bakso ini 1, soto bakso 2, kemudian hanya 2 ya, berarti 40%. Soto bakso ini 40%, nilai support A dan B-nya dibagi nilai support A-nya 80%. Maka confidence-nya adalah 50%. Kemudian selanjutnya bakso maka per kedel. Kita lihat di sini bakso maka per kedel muncul 1 kali. Kemudian yang kedua bakso per kedel hanya 1 ya. Berarti kita lihat untuk nilai support A-nya, support baksonya tadi ya, bakso muncul 1, 2 ya, 40%. Untuk yang support A dan B, bakso dan berkedel itu hanya 1 kali, maka 20%. Cara menghitung confidence-nya, support A dan B-nya 20% dibagi nilai support A-nya 40%, sehingga 50% untuk nilai confidence-nya. Sehingga dari rule-nya ini, dari rule asosiasi yang terbentuk ini, kita bisa lihat bahwa rule yang paling kuat adalah yang nilai supportnya paling besar dan nilai confidence-nya paling besar. Di sini kita bisa lihat bahwa rule yang paling kuat adalah jika orang beli soto, maka juga membeli nasi putih ya. Dengan nilai support A dan B-nya 60% dan nilai confidence-nya 75%. Inilah rule yang paling kuat. Ya, dari support nilai soto nasi putih dan nilai confidence-nya, dimana supportnya 60%, confidence-nya 75%. Kalau yang perkedel kopi susu ini confidence-nya memang 100%, tapi nilai supportnya kecil ya, hanya 40%. Sehingga yang mendekati yang paling tinggi adalah yang nilai supportnya paling tinggi dan confidence-nya paling tinggi, 60% dan 75% ini. Sehingga soto, jika orang beli soto, maka kemungkinan besar juga beli nasi putih. Inilah rule yang paling kuat. Kemudian untuk selanjutnya, untuk membentuk aturan asosiasi, yang pertama kita membentuk frequent item set. Langkah yang pertama adalah membuat daftar K item set dan hitung nilai supportnya. K item set itu contohnya ini ya. K item set untuk 1 item. Kemudian K yang kedua untuk 2 item. Ini contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah gunakan K item set yang memenuhi minimum support untuk menyusun K plus 1 item set. Sehingga kandidat 1 item set yang memenuhi minimum supportnya bisa digunakan untuk menyusun K plus 1 ya. Berarti kalau sudah 1 berarti yang kedua 2 item set. Sehingga yang K item set yang memenuhi minimum support bisa digunakan untuk menyusun 2 item set. Kemudian setelah itu untuk pembentukan aturan asosiasinya, kita bisa buat aturan asosiasi untuk setiap K item set dengan minimum support ya. Tadi sudah disinggung sebelum ini ya, di pembentukan frequent item set.
Kemudian setelah itu hitung nilai confident untuk setiap aturan asosiasi. Contohnya ini tadi. Setelah kita hitung aturan asosiasi untuk K item set, untuk 1 item set, 2 item set, kemungkinan kalau ada 3 item set ya. Kemudian setelah itu kita hitung nilai confident-nya. Ini tadi kita hitung nilai confident-nya untuk setiap aturan asosiasi. Kemudian kita ekstrak aturan asosiasi yang memenuhi minimum confident ini ya. Kita ekstrak aturannya ini yang terbentuk yang memenuhi minimum support dan minimum confident-nya. Nah, ini yang kita bentuk tadi, aturan asosiasi yang paling kuat ada di sini. Jika orang beli soto maka beli nasi putih. Kemudian untuk contoh kasusnya perhitungan manual ya. A priori dalam membentuk aturan asosiasi, ini contohnya, saya buat contoh yang berbeda. Misalkan di dalam suatu transaksi di sebuah warung toserba ya, itu ada 8 transaksi untuk sampelnya. Transaksi yang pertama orang beli telur dan beras, transaksi yang kedua orang beli telur, beras, minyak, dan topi, orang yang ketiga beli telur, beras, minyak, dan buku, orang yang keempat beli buku, topi, dan orang kelima beli telur, beras, minyak, topi, orang keenam, transaksi keenam itu orang beli telur, beras, minyak, yang ketujuh beli telur, minyak, buku, dan yang kedelapan beli beras dan buku. Maka yang pertama adalah kita tentukan minimum supportnya. Misalkan kita tentukan minimum supportnya 5 ya, karena jumlahnya 8, tengah-tengahnya ya 4. Kita tentukan di atas rata-rata lah, di atas tengah-tengahnya. Kita tentukan minimal supportnya itu 5 dari 8 transaksi. Kemudian kita tentukan minimum confidence-nya 90%. Itu kita buat eksperimen ya, dalam menentukan nilai minimum support dan minimum confidence. Ada banyak yang tanya bagaimana caranya kita menentukan minimum support ya, dan minimum confidence. Kita lakukan beberapa eksperimen. Misalkan eksperimen yang pertama kita tentukan tengah-tengahnya dulu. Minimum supportnya 50%. 50%-nya dari 8 berarti 4 ya. Kalau banyak rule yang keluar, banyak aturan asosiasi yang keluar, maka kita tentukan di atas di atas 50%. Misalkan di sini ya, kita tentukan minimum supportnya 5, kemudian minimum confidence-nya 90%. Jika kita menentukan minimum supportnya terlalu kecil, bisa jadi rule yang terbentuk ini tidak kuat. Kalau rule-nya tidak kuat, maka bisa jadi rule yang terbentuk hanya kebetulan. Tapi kalau kita menentukan minimum support dan minimum confidence-nya terlalu tinggi, misalkan 100% ya, kita tentukan terlalu tinggi, maka bisa jadi aturan asosiasinya tidak ada yang terbentuk. Sehingga kita harus bijak dan kita bisa menentukannya dengan beberapa eksperimen, beberapa percobaan untuk mendapatkan support yang terbaik dan confidence yang terbaik, untuk mendapatkan minimum support yang terbaik dan minimum confidence yang terbaik. Misalkan di sini saya kasih contoh satu sampel untuk minimum supportnya 5 dan minimum confidence-nya 90%. Langkah yang pertama adalah kita tentukan kandidat satu item set. Di sini ya, tentukan K kandidat item setnya. K satu item set. Satu item set, misalkan di sini dari item transaksi kita pecah-pecah ya. Satu itemnya berarti telur, beras, minyak, topi, buku. Ini ya, telur, buku, beras, minyak, topi. Kemudian setelah kita menentukan kandidat satu item, kita hitung nilai supportnya. Misalnya di sini telur ya, telur muncul berapa kali? Telur 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Sehingga telur muncul 6 kali. Kemudian buku muncul 1, 2, 3, 4. Buku muncul 4 kali. Kemudian beras muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beras muncul 6 kali. Kemudian minyak kita hitung di sini muncul 1, 2, 3, 4, 5. Minyak muncul 5 kali. Kemudian untuk topi di sini muncul 1, 2, 3. Topi muncul 3 kali. Setelah menentukan kandidat satu item set, kita tentukan large satu item set. Large satu item set kita tentukan berdasarkan ini minimum supportnya. Minimum supportnya ini 5 ya. 5, berarti yang di bawah 5 kita hapus. Maka buku ini tidak memenuhi kriteria minimum support, kita hapus. Topi juga tidak memenuhi kriteria minimum support, kita hapus. Sehingga yang masuk
large satu item set hanya telur, beras, dan minyak. Kemudian dari large satu item set ini bisa kita gunakan untuk membentuk kandidat 2 item set ya. Untuk kandidat 2 item set. Kandidat berarti itu belum pasti ya, belum pasti. Kalau large itu sudah pasti, karena ini yang memenuhi minimum supportnya. Large satu item saja berarti telur, beras, dan minyak. Untuk buku dan topi tidak masuk ke dalam large satu item set. Kita gunakan untuk menentukan kandidat 2 item set. Kandidatnya berarti apa saja? Kandidat didapatkan dari kombinasi L1-nya. L1-nya tadi telur, beras, minyak. Berarti kombinasinya bisa untuk 2 item. Telur, beras, telur, minyak, dan beras, minyak ya. Itu kombinasinya. Sehingga untuk orang beli telur maka beli beras, telur, minyak, dan beras, minyak. Kita hitung untuk kandidat 2 item setnya. Nilai supportnya kita hitung. Telur, beras muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Muncul 5 kali ya. Sehingga nilai supportnya untuk telur, beras itu 5. Kemudian kita hitung untuk telur, minyak. Telur, minyak 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Telur, minyak juga nilai supportnya 5. Kemudian beras, minyak. Beras, minyak 1, 2, 3, 4 ya. Hanya 4. Sehingga nilai supportnya 4. Kemudian kita tentukan large 2 item set. Large 2 item set itu dari kandidat 2 item set yang memenuhi minimum supportnya. Minimum supportnya berapa? 5. Sehingga yang di bawah 5 ini kita hapus. Beras, minyak tidak masuk ke dalam minimum supportnya. Sehingga untuk large 2 item set itu hanya telur, beras, dan telur, minyak. Hanya 2 ya. Jika orang beli telur maka juga beli beras dengan nilai supportnya 5 per 8 sekitar 62,5% ya. Itu untuk nilai supportnya. Kemudian dari large 2 item set kita menentukan kandidat 3 item set. Untuk kandidat 3 item set caranya kita buat kombinasi yang dari L2-nya. Kombinasi dari L2-nya itu berarti telur, beras, dan telur, minyak. Kombinasinya berarti telur, beras, minyak ya. Telur, beras, minyak. Jika orang beli telur, beras, maka dia juga beli minyak misalkan. Atau jika orang beli telur dan minyak, maka dia juga beli beras. Misalkan contohnya seperti itu. Sehingga untuk L3-nya kita hitung dulu kandidat 3 item set ini nilai supportnya berapa? Telur, beras, minyak. Ini muncul 1 kali telur, beras, minyak. Yang kedua telur, beras, minyak. Yang kedua telur, beras, minyak. Yang ketiga dan telur, beras, minyak yang keempat. Sehingga nilai supportnya telur, beras, minyak itu ada 4. Kemudian kita tentukan large 3 item set. Large 3 item set didapatkan dari kandidat 3 item set yang memenuhi minimum support. Karena ini hanya 4, maka ini tidak memenuhi minimum supportnya, kita hapus. Karena sudah tidak ada lagi ya yang memenuhi minimum supportnya, ini sudah tidak ada lagi, maka prosesnya berhenti di large 3 item set ini. Kalau nilai supportnya ini masih memenuhi ya 5, itu bisa jadi kita tentukan untuk kandidat 4 item set. Dan seterusnya bisa sampai 5, 6, 7 item set misalkan ya. Karena di sini hanya 4, maka kurang lebih berhentinya di 3 item set. Itu ya jadinya. Kalau ini itemnya ada 5 minimal ya, bisa jadi nanti berhentinya di 4 item set. Sehingga prosesnya ini akan selalu berulang, akan looping ya, berulang. Sehingga kita hanya mendapatkan L1 dan L2. Untuk large 3 item setnya kita tidak mendapatkan karena tidak memenuhi minimum supportnya. Ini ya. Sehingga untuk membentuk ini ya aturan asosiasinya, kita buat aturan asosiasi untuk kandidat item set dengan minimum support ya. Maksudnya tadi L1 dan L2, L3. Karena yang memenuhi hanya L1 dan L2, kemudian kita hitung nilai confidence-nya untuk setiap aturan asosiasi. Untuk membuat aturan asosiasinya, kita didapatkan dari L2-nya. Jika orang beli telur, maka juga beli beras. Itu untuk aturan yang pertama, telur, beras. Kemudian aturan yang kedua, kebalikannya. Karena orang beli telur, maka juga beli beras. Itu tidak itu beda dengan orang beli beras maka juga beli telur ya. Sehingga ada kemungkinan
orang beli telur maka beli beras itu beda dengan orang beli beras dan maka dia juga beli telur, itu beda. Sehingga dua aturan yang berbeda. Sehingga kita buat aturan asosiasinya, untuk orang beli telur maka beli beras, dan kebalikannya jika orang beli beras maka juga beli telur. Itu nilainya berapa, kita hitung nilai confidence-nya. Kemudian yang aturan ketiga, ini yang L2-nya ini, orang beli telur maka juga beli minyak, dan kebalikannya ya, orang beli minyak maka juga beli telur. Kita hitung untuk ini ya, nilai confidence-nya. Nilai confidence-nya ini didapatkan dari tadi ya, confidence A dan B, A dan B. Itu caranya menghitung. Itu kita hitung nilai supportnya ya, support A dan B, kemudian dibagi nilai support A-nya. Di sini kita bisa lihat ya, bahwa nilai support A dan B, nilai support telur dan beras ya, ini telur beras 5. Maka ini 5 dibagi support A-nya. A-nya itu telur, B-nya beras ya. Kalau di sini A-nya telur, B-nya beras. Nilai support telurnya berapa? Telur di sini 6 ya, 6. Sehingga 5 bagi 6. 5 bagi 6 berapa? Kurang lebih yaitu 83 ini ya. Kalau dalam persen itu 83,3. Nah ini ya, berarti sesuai ya. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai confidence-nya, jika orang beli telur maka beli beras, nilai confidence atau yakin rule-nya akan keluar ini adalah 83%. Kemudian aturan yang kedua, jika orang beli beras maka beli telur, nilai support A dan B-nya, beras telur ini ya, sama juga ini ya, telur beras nilai supportnya 5 ya. Berarti 5 dibagi support A-nya beras. Beras di sini 6 ya, 5/6 sama ya, 83%. Kemudian orang beli telur maka beli minyak. Nilai support A dan B-nya, telur minyak di sini kita bisa lihat 5 ya. Telur minyak itu 5 dibagi nilai support telurnya. Support A-nya itu telur ya. Telur A, B, minyak. Nilai support telurnya itu ada 6, sehingga 5/6, 83,3%. Sudah benar. Kemudian yang keempat, kebalikannya, jika orang beli minyak maka juga beli telur. Minyak telur ini berapa? Sama aja dengan ini ya, telur minyak ya, 5. Jadi 5 dibagi ini ya, 5 dibagi supportnya minyak. Minyak supportnya 5 ya. 5 bagi 5 berarti 1 ya, berarti 100%. Ini sudah benar. Sehingga jika kita lihat di sini, nilai aturan asosiasi yang paling kuat ya, aturan asosiasi yang paling kuat itu adalah jika orang beli minyak maka beli telur. Ini yang pertama ya. Ini aturan yang paling kuat di sini. Jika orang beli minyak, ini aturan yang paling kuat. Jika orang beli minyak, maka dia kemungkinan 100% beli telur. Ini ya. Dengan nilai supportnya tadi, supportnya minyak telur itu ada 5/6 ya. 5/6 sekitar 83%. Nilai supportnya 83% dan nilai confidence-nya 100%. Jika orang beli minyak 100% dia pasti akan beli telur ya. Dari sini transaksi 8 ini, dari 8 transaksi ini ya. Dari 8 transaksi ini rule yang paling kuat adalah jika orang beli minyak maka 100% dia juga beli telur. Ini sehingga sudah kita dapatkan untuk perhitungan a priori di dalam membentuk aturan asosiasi. Kemudian untuk selanjutnya kita implementasi coding ya dengan Python untuk a priori-nya. Sebelum masuk ke implementasi coding Python-nya, saya akan menjelaskan dataset nantinya yang akan kita gunakan. Dataset yang akan kita gunakan adalah dataset online retail ya, dalam pembelian online retail. Di sini untuk kolom atau atributnya ada invoice number-nya, kemudian kode stoknya, kemudian deskripsi item yang dibeli, kemudian ada jumlah yang dibeli, ini ada dia beli tanggal berapa, kemudian unit price-nya, kemudian ini customer ID-nya dan negaranya ya, di country-nya ada apa saja. Di sini datanya sangat banyak sekali, saya dapatkan dari
dataset public UCI dataset machine learning. Ini datanya kurang lebih ada 500.000 ya. 900-an ya. Sekitar 500.000 dataset ya. Sehingga sangat banyak, sehingga nantinya waktu komputasi memerlukan beberapa waktu ya untuk prosesnya. Itu untuk penjelasan data online retail yang nantinya akan kita gunakan di coding Python-nya. Ya, kita masuk untuk coding Python-nya. Di sini kita menggunakan tools Google Colab ya, supaya kita tidak menginstal Jupyter Notebook atau menginstal library satu persatu. Kita cukup masuk ke colab.research.google.com ya. Kemudian kita buat project baru, kita berikan nama atau kita buat notebook baru dengan nama asosiasi dengan a priori. Kemudian dari dataset sebelumnya ya, kita import. Sumber datasetnya yang saya dapatkan dari sini ya, di UCI Machine Learning, ini untuk alamatnya. Kemudian untuk sumber filenya ini, saya ambil literaturnya, saya ambil dari Geeks4Geek ini ya. Untuk coding Python-nya, saya ambil dari sini untuk sumbernya, kemudian nanti akan saya jelaskan maksud dari codingnya satu persatu. Yang langkah pertama kali, kita upload ke session storage-nya ini ya. Kita klik upload to session storage, kita klik, kemudian kita upload untuk online retail-nya ini. Kita upload dataset online retail yang kita dapatkan dari UCI Machine Learning. Kurang lebih jumlahnya ada tadi berapa? 541.000 ya. 500 ribuan dataset. Sehingga datasetnya sangat banyak. Sehingga nanti waktu komputasi akan memerlukan beberapa waktu. Akan memerlukan beberapa waktu untuk komputasinya. Kita sudah upload datasetnya, yaitu dataset online retail.excel ya, .xlsx ini kurang lebih 500.000 record. Yang langkah pertama kita import library yang diperlukan. Di sini kita perlu NumPy untuk komputasi numeriknya, kemudian Pandas ini digunakan untuk membaca data Excel-nya nanti. Kemudian MLX10 frequent pattern ini untuk ngimport fungsi a priori-nya dan association rule-nya. Ini untuk mengenerate pola aturan asosiasinya nantinya. Kita import dulu, kita jalankan. Kalau tidak ada error ya, berarti ini sudah berhasil. Kemudian untuk lebih jelasnya akan saya zoom ini untuk codingnya supaya lebih jelas ya. Sehingga langkah yang pertama tadi kita sudah berhasil untuk mengimport library yang diperlukan, yaitu NumPy, Pandas, dan MLX10 ini .frequent pattern ya. Kita import function a priori dan association rule. Kemudian yang langkah yang kedua adalah kita load datasetnya ya. Kita read Excel-nya tadi dan kita explore datanya. Yang pertama kita tampung ke variabel data, kemudian kita read Excel-nya dari dataset Excel-nya tadi ya. Ada 500.000 dataset. Kemudian kita tampilkan 5 data yang paling atas. Kita coba jalankan. Ini karena datanya jumlahnya 500.000 record, sangat banyak, sehingga kita perlu waktu ya untuk komputasinya. Kita tunggu sebentar. Kurang lebih ini ada execution time-nya ini. Kurang lebih ini untuk execution time-nya tergantung dari ini ya, dari Google Colab-nya ini. Kita tunggu dulu, kurang lebih akan diproses ya. Tidak akan ini sekitar 38 detik untuk komputasinya. Di sini kita sudah dapatkan data 5 paling atas ya. Yaitu ini ada invoice number-nya, stok kodenya, kemudian deskripsinya, kuantitas dia dibeli berapa kali ya. Ini kalau transaksinya sama ya, 53 invoice number-nya sama, ini berarti dalam satu transaksi. Sehingga dalam satu transaksi ini dia beli item 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dibeli secara bersamaan. Ini berarti satu nota ya, satu invoice. Ini nantinya yang akan kita buat aturan asosiasinya. Ini kuantitinya dia beli 6, beli 6, beli 8, beli 6, beli 6 ini ya. Kemudian ini untuk tanggal pembeliannya, ini untuk unit price-nya, ini untuk customer ID-nya karena pelanggan ya.
Kemudian ini untuk negaranya, dia beli di UK misalkan, ini untuk negaranya. Misalkan toko retailnya ini, online-nya ini sudah besar ya, dan terdapat di beberapa negara. Contohnya misalkan di Amazon ya, di Amazon atau di Amazon misalkan untuk pembelian online ya, online. Kemudian kalau sudah, kita explore kolom datanya. Caranya adalah data.column gitu ya. Data dari atribut ini ya yang sudah kita simpan, yaitu data online retail XLSX-nya. Kita jalankan sehingga kita dapatkan bahwa atributnya itu ada invoice number, stock order, description, quantity, invoice date ini ya. Invoice date, unit price, customer ID, country ini, dimana tipenya adalah objek. Kemudian kalau sudah, kita explore wilayah transaksinya atau negaranya apa saja yang ada di transaksi tadi. Kita jalankan. Ini caranya data.country.unique ya. Jadi kita akan memunculkan data yang tidak redundan ya, dengan kata unique nih, sehingga tidak akan double. Sehingga datanya ini ada negaranya United Kingdom, UK, France, Prancis, Australia, sampai ya USA, Europe, kemudian ada Malta, RSA. Ini ada beberapa negara yang ada di dalam wilayah transaksinya tadi. Dengan caranya ini ya, data.country.unique. Kemudian langkah yang ketiga, kita bersihkan datanya, kita cleaning supaya untuk komputasinya itu lebih bagus ya, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pertama, kita hilangkan ruang ekstra ya dalam deskripsi. Misalkan di dalam deskripsi ada banyak spasi, kemudian ada yang banyak yang kosong-kosong itu ya. Kita hilangkan dengan cara data, kemudian description sama dengan data description.str.strip ya. Kemudian kita hapus baris tanpa nomor faktur atau invoice number-nya kita hilangkan. Caranya seperti ini. Kemudian kita hapus transaksi yang dilakukan secara kredit. Di sini ya, di bagian stock code-nya ini, jika di stock code-nya itu, di invoice-nya, kita invoice number-nya ya, yang ada C-nya kita hilangkan ya. Kita hilangkan. Sehingga kita menghapus semua transaksi yang dilakukan secara kredit. Yang ada C-nya itu ya, di stock code-nya, dimana merujuk pada invoice number, kita hilangkan di sini ya. Kita coba jalankan. Ini kita jalankan. Nah, jika ini tidak ada error ya, maka sudah berhasil. Kemudian langkah yang keempat adalah kita memisahkan data sesuai dengan wilayah transaksinya ya. Tadi kan ada banyak sekali transaksinya, ini ada beberapa negara. Kita ambil 4 sampel ya yang terbesar, yaitu kita ambil untuk yang data Prancis, kemudian kita ambil untuk transaksinya yang di UK, United Kingdom, kita ambil 4 sampel saja, yang ketiga di Portugal, kemudian yang keempat di Swedia ya, di Sweden. Kita ambil 4 sampel saja dari data transaksi tadi ya, kita pisahkan berdasarkan negaranya. Coba kita jalankan ya, dengan kita print contohnya. Misalkan kita print ini ya, kita tampilkan untuk data di Swedia. Nah ini ya, kita basket Sweden ini, kita tampilkan datanya, coba kita jalankan ya. Nah di sini akan muncul datanya yang sudah saya seleksi ya. Sudah saya seleksi, ini ada 36 row, 36 record ya, dari 261 kolom. Sehingga kolom itu adalah jumlah itemnya ya. Kita buat itemnya, matriksnya ini adalah kolom-kolom ini adalah item-item yang dibeli. Semua itemnya di toko retailnya itu ada, jumlah semua itemnya itu ada kurang lebih 261. Kemudian yang negara Swedia itu ada 36 ya. Sehingga contohnya ini ada 36 record untuk data di Swedia dan 261 item yang tersedia di online retailnya. Kita sudah berhasil ya. Ini kita sudah bagi 4, kita pecahkan beda-beda, tapi yang coba kita tampilkan adalah yang di Swedia, yang terakhir ini Swedia.
Kalau ingin menampilkan di sini, misalkan di Perancis ya, basket France. Kemudian kalau kita ingin menampilkan di Portugal, basket por gitu ya, disesuaikan nanti yang mana yang ingin kalian tampilkan, misalkan mana yang ingin ditampilkan. Ini contohnya. Kemudian untuk selanjutnya ini ya, langkah selanjutnya adalah di sini kita tampilkan untuk jumlah dibelinya ya. Di sini 0 berarti tidak dibeli. Kemudian yang ini misalkan untuk invoice numbernya yang 546530 ini, dia beli item yang kedua ini 768 kali, kemudian yang item ketiga 384 kali. Kemudian untuk aturan asosiasi, kita tidak perlu jumlahnya berapapun, tetap akan dihitungnya 1 ya, karena akan dibuat boolean, yaitu muncul atau dibeli itu 1 dan yang tidak dibeli itu 0. Sehingga kita buat di sini ya, kita encode-kan menggunakan hot encode ini ya. Jika kita menemukan X-nya kurang dari sama dengan 0, kita isi nilainya 0. Tapi jika yang dibeli lebih dari 1 ya, jika X-nya tadi, ini ya, X-nya ini, misalkan di sini ada 24, kemudian ini ada 12, ini tidak perlu ya, kita tidak perlu 24. Nah, di sini untuk jumlahnya ini kita tidak memerlukan, karena untuk mengenerate a priori untuk aturan asosiasi kita cukup 1 dan 0. 1 itu muncul, 0 itu tidak muncul gitu ya. 1 itu dibeli dan 0 itu tidak dibeli. Sehingga yang jumlahnya banyak-banyak ini ya, lebih dari 1 kita buat 1. Caranya bagaimana? Kita encode-kan ya. Kita buat function def hot encode x, kemudian kita misalkan buat kondisi jika x-nya ketemu kurang dari atau sama dengan 0, maka kita buat 0. Tetapi jika x-nya jumlahnya lebih dari sama dengan 1, maka kita kembalikan apapun nilainya yang lebih dari 1, kita buat nilainya 1 ya. Kemudian encode-nya kita buat tiap-tiap wilayah, yaitu untuk encode yang Perancis, kemudian encode yang UK, kemudian encode yang Portugal, dan encode yang Sweden. Kita coba tampilkan satu saja ya. Contohnya misalkan yang terakhir, untuk yang Sweden, basket Sweden ini ya. Kita coba tampilkan hasilnya seperti apa, kita bandingkan. Di sini kita jalankan, oh ini ya, maaf, hot encode is not defined. Ini belum saya jalankan, maaf. Saya ini kita hapus dulu, kita harus menjalankan ini fungsinya dulu. Di sini ya. Kalau menemukan error jangan takut ya. Kita coba lihat dulu, kita baca errornya di mana ya. Tadi kalau kita jalankan ini error ya, karena hot encode is not defined. Berarti belum kita jalankan fungsinya. Di sini ya, kita wajib jalankan dulu karena tidak dikenali ya, waktu di sini tidak dikenali. Kita harus urut untuk menjalankannya. Ini ya, kita jalankan, sudah berhasil. Kemudian baru kita jalankan untuk codingannya ini ya, mengkodekan datasetnya ini. Nah, di sini karena jumlahnya 500.000 dataset, maka perlu waktu ya. Ini perlu waktu. Berhasil di sini, execution time-nya ini masih berjalan ya. 10 detik, 11 detik, 12 detik, ini masih berjalan ya. Kita buat 4 ini ya. Kita encode-kan untuk 4 negara saja. Kalau semua negara kita encode-kan bisa jadi waktunya lebih lama, beberapa menit ya. Karena ini hanya 4, mungkin beberapa detik ya waktunya. Nah ini ya, 28 detik. Kita tampilkan yang encode untuk Swedia, untuk Sweden. Di sini kita tampilkan ini ya. Nah, kita sudah dapatkan, kita bandingkan di sini yang 0 tadi dibuat 0, kemudian berapapun nilainya yang lebih dari 1 kita buat 1 di sini ya. Tadi yang 768 ada 1, yang 300-an kita buat 1. Artinya muncul ya, atau dibeli 1, berapapun jumlahnya akan 1, dan yang tidak muncul ya 0. Nah, kita sudah berhasil, kita bandingkan yang atas ini ya. 54, 65, 30. 54, 65, 30 kita bandingkan. Yang sebelumnya, sebelum di encode 54, 63. Nah, kita lihat ya, 54, 635. Di sini. Nah, ini ya, 54, 65,
30. Tadi ya 768 kita ubah ke 1 ya. Berapapun nilainya berapapun yang dibeli ini akan kita buat 1. Dan ini ya 384 tadi kita berhasil sudah membuat 1 ya. Kemudian yang lainnya 0 ini tetap kita encodekan 0. Nah, ini ya. Kita sudah berhasil untuk mengencoding yang jumlahnya pembeliannya lebih dari 1, berapapun nilainya akan kita buat 1. Karena kita buat boolean ya, true dan false. True atau muncul itu 1, dan false 0 tidak muncul itu kita buat 0. Sini kita sudah buat untuk data Sweden ya, data transaksi Swedia ada 36 data recordnya untuk Swedia dan 261 itemnya, jumlah itemnya. Item 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, ada 261. Setelah kita berhasil encodekan, kita buat 1 dan 0 ini ya, transaksinya harus dibuat seperti ini ya, untuk mengenerate pola asosiasinya. Harus dibuat matriksnya seperti ini. Transaksi dan item-item yang dibeli secara bersamaan. Berapapun yang dibeli, 700, 300, 500 tetap akan dibuat 1. Dengan cara tadi ya, membuat fungsi hot encode-nya. Kemudian langkah yang keenam adalah kita membangun modelnya. Kita membangun model dan menganalisis hasilnya. Kita bangun satu persatu. Pertama Prancis ya, bangun yang pertama Prancis, kedua United Kingdom, ketiga Portugal, dan yang keempat Sweden. Untuk yang Prancis, kita bangun modelnya, kita panggil fungsi a priori-nya ya. Fungsi a priori-nya dari library sebelumnya. Kita buat minimum supportnya misalkan 0,05. Ya, ini kemudian kita generate untuk lift ratio untuk pengujian modelnya. Minimal thresholdnya 1. Kemudian kita sorting ya, berdasarkan confidence yang paling tinggi dan lift ratio yang paling tinggi. Sehingga kita urutkan yang paling atas nantinya adalah yang rule paling kuat ya, rule paling kuat. Kemudian kita tentukan ini ya, rule.head, maksudnya adalah kita tampilkan 5 rule yang paling kuat di sini. Sehingga kita kalau ingin melihat detailnya ya, bukan ringkasan. Di sini kan kita kalau jalankan, kita coba jalankan, kita mendapatkan 5 rule yang paling kuat di sini. Karena ini berupa ringkasan ya. Bagaimana cara melihat detailnya? Cara melihat detailnya adalah kita ini buat komentar dulu. Kita langsung panggil ini aja, rule.head itu ya. .head ini rule.head, kita jalankan lagi. Nah, ini detailnya. Ini adalah 5 rule yang paling kuat ya di sini ya. Saya kecilkan dulu. Nah, di sini. Rule yang paling kuat pertama ya, jumbo bag woodland animal ini sebagai antecedent. Jika beli jumbo bag woodland animal, maka juga membeli post egg ini ya. Nah, misalkan ini A-nya, ini B-nya. Jika membeli A, maka juga membeli B nih. Antecedentnya ini konsekuennya. Kemudian support A-nya ya, support A-nya itu 0,07, support B-nya itu 0,76, kemudian nilai support A dan B-nya 0,07 ini ya. Confidence-nya 1, kemudian lift ratio-nya adalah 1,3. Inilah rule yang paling kuat ya, yang pertama. Kemudian ini rule yang terkuat kedua, ini rule yang terkuat ketiga, rule yang terkuat keempat, rule yang kuat kelima. Jadi 5 rule yang paling kuat ini yang kita tampilkan tadi ya, menggunakan rumus ini ya untuk membangun model dan mengumpulkan aturan. Kemudian kita sorting berdasarkan nilai confidence paling tinggi dan nilai lift ratio paling tinggi. Kita urutkan di sini menggunakan rule.sort value berdasarkan confidence dan lift rasionya. Kita sudah dapatkan untuk membangun model untuk yang Prancis ya, untuk yang Prancis. Kemudian yang kedua, kita bangun modelnya untuk yang UK, yang United Kingdom. Kita coba di sini buat untuk menampilkan rule detailnya ya. Kita buat rule.head. Ya, menampilkan 5 rule paling atas. Kalau ingin menampilkan 10 rule paling atas ya, kita tinggal isikan 10 gini ya. Misalkan kita ingin membuat 10. Di sini kita jalankan.
Kita jalankan, kita tunggu karena datanya banyak ya, kita perlu waktu. Ini execution time-nya 9 detik, 10 detik, beberapa detik ya. Kita tunggu waktunya. Kita ingin melihat untuk rule 10 ya, 10 terbaik. Kita urutkan yang paling tinggi, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita tunggu. Nah, ini masih lama ya. Execution time-nya bisa jadi 1 menit ini. Kita tunggu ya, ini masih ini ya 56 detik ya, hampir 1 menit. Nah, kita sudah dapatkan 10 ya. 1 jika orang beli item ini ya, antecedennya itu bit crystal heart pink on stick ini, dan konsekuennya .composite ini. Support A-nya itu 0,01, support B-nya itu 0,03, nilai support A dan B-nya itu 0,01, nilai confidence-nya 0,97. Ini yang paling tinggi. Leave ratio-nya 25,7 ini. Nah, ini kita sudah buat 10 rule paling tinggi ya. Rule pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Nah, kita sudah mendapatkan 10 rule yang terbaik. Ini caranya ini ya, rule.head itu kalau hanya 5 saja. Kalau ingin 6, 7, 8, 9 misalkan, ini tinggal ditambahkan nilainya di sini. Kita sudah membuat 10 rule terbaik di United Kingdom. Ya, di sini ya. Kemudian selanjutnya kita buat rule lagi yang Portugal. Nah, kita buat rule yang Portugal. Misalkan kita tampilkan rule ini ya, rule.head. Kita tampilkan 6 rule terbaik misalkan ya. 6 rule terbaik kita jalankan untuk Portugal. Kita tunggu waktunya ya. Wah, ini cepat ini. Hanya 7 detik. Kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 rule yang terbaik. Nah, ini ya. Contohnya ini set 12 color pensil Donegal ini. Jika orang beli ini, antecedennya ini ya, konsekuennya dia juga akan beli set 12 color pensil Space Boy. Sehingga kemungkinan orang beli item A, maka juga beli item B. Nilai support A-nya 0,05, nilai support B-nya 0,05, nilai support A dan B-nya 0,05. Confidence-nya 100%. Leave ratio-nya 19,33. Inilah rule yang paling tinggi ya. Nah, kemudian ini kita sorting berdasarkan yang paling kuat ya. Kemudian ini yang ketiga, keempat, kelima, kemudian ini yang keenam. Sehingga kita sudah dapatkan 6 rule yang terbaik untuk yang Portugal. Kemudian selanjutnya kita coba untuk yang Swedia ya. Swedia. Kita coba di sini rule.head. Misalkan kita hanya menampilkan 3 ya, misalkan. Gimana kalau kita tampilkan hanya 3 saja ya yang terbaik? Coba kita jalankan untuk Swedia. Nah, ini ya, kita tampilkan hanya 3 saja. Ini rule yang terbaik, yang paling kuat ya. 3 yang terkuat. Jika beli 12 pensil small tube school, maka dia juga akan beli pack of 72 school case ini ya. Nilai support A-nya, support ini, nilai supportnya ini adalah 0,05. Nilai support B-nya ini adalah 0,05. Nilai support A dan B-nya 0,056. Nilai confidence-nya 100%, ini 1, leave ratio-nya 18 ini. Sehingga inilah 3 rule yang paling kuat untuk Swedia. Ini ya. Sehingga kita sudah berhasil untuk mendapatkan aturan asosiasi dari data ya, dari data online retail ini. Sehingga kita sudah bisa membuat pola asosiasi dan membentuk rule ya. Aturan-aturan asosiasi, kita sudah membuat aturan asosiasi, sudah berhasil, dan mendapatkan nilai support confidence dan leave ratio yang paling bagus ya,
itulah yang nantinya paling kuat rule-nya yang terbentuk. Itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada yang salah dalam pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.